Kangen banget sama sekolah, sama guru-guru, sama teman-teman. Pengen belajar lagi di kelas. Belajar di rumah pun gak masalah. Belajar online, gas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan masalah kejujuran, masalah disiplin, ketelitian itu sangat penting. Harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena akan membawa dampak yang positif bagi kita. Nah, begitu pula dalam kegiatan ini, tolong meskipun kita jauh, tapi perhatikan dengan sebaik-baiknya dengan disiplin yang kuat, ya. Baik, Bapak ingin sedikit menanyakan selama Anda belajar jarak jauh ini, apa saja sih yang dilakukan di rumah, ya? Ya, sebaiknya jangan lupa membantu orang tua juga ya di rumah dalam melaksanakan pekerjaan. Bapak ingatkan juga bahwa selama di negara kita ini masih terlanda virus corona, jadi taati keprotokolan kesehatan. Apa itu? Yaitu pakai masker, ya, kalau keluar. Kemudian sering cuci tangan pakai sabun, ya. Lalu kalau kita berhubungan dengan orang-orang lain, jaga jarak, hindari kerumunan ya dengan orang-orang. Karena itu bisa menjadi sarana penularan kalau ada orang-orang yang terkena virus itu. Jadi itu tolong perhatikan ya. Baik, untuk minggu ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran tentang penghargaan pegawai, ya. Penghargaan pegawai. Setiap pegawai di dalam suatu lembaga, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu ingin dihargai, ya, selalu ingin dianggap penting. Nah, kalau mereka itu dihargai atau dianggap penting, maka akan timbul semangat untuk bekerja yang lebih produktif lagi, ya. Nah, makanya ini penting. Masalah pemberian penghargaan kepada pegawai ini penting, khususnya bagi perusahaan, karena dengan pemberian penghargaan itu akan meningkatkan semangat, memotivasi dia untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, sehingga akhirnya nanti tujuan perusahaan akan tercapai. Nah itu, baik, Bapak akan mulai dengan pengertian penghargaan. Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak apa itu penghargaan? Ya, nanti silakan Anda berikan pendapatnya. Penghargaan itu apa sih? Kita coba mengambil beberapa pengertian ya dari penghargaan. Penghargaan itu asal katanya dari bahasa Latin, ya. Apa itu? Appreciation.
bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebutnya reward, artinya apresiasi. Ya. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu penghargaan itu adalah perbuatan menghargai atau penghormatan kepada seseorang. Nah, itu penghargaan, ya. Nah, ada lagi menurut pendapat salah seorang ahli menurut Tohadi, ya, tahun 2002, penghargaan itu adalah ganjaran katanya yang diberikan untuk memotivasi karyawan atau pegawai gitu, ya, agar produktivitas kerjanya meningkat. Nah, itu menurut dia, ya. Jadi penting, makanya pemberian penghargaan itu penting. Jadi kalau ada perusahaan kurang memperhatikan masalah penghargaan kepada pegawai atau karyawan yang berprestasi, mungkin itu kurang semangat, nanti para pegawainya kurang termotivasi. Jadi tujuan dari pemberian penghargaan itu ada beberapa macam, antara lain yang pertama mendapatkan karyawan yang berkualitas, ya. Jadi dengan diberikan penghargaan akan meningkat prestasi kerjanya, artinya dia akan lebih berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada tujuannya. Kenapa? Nah, kalau penghargaan diberikan kepada para karyawan yang memang bagus, berkualitas, dia tidak akan keluar gitu, ya. Ada karyawan yang bersemangat, berprestasi tinggi tapi tidak diberikan penghargaan sama sekali, mungkin dia akan buat apa kerja di sini, capek-capek, tidak ada penghargaan, jadi dia akan keluar. Nah, oleh karena itu tujuan antara lain mempertahankan karyawan yang ada supaya betah di situ, ya, yang berpengalaman, yang berprestasi. Kemudian menjamin keadilan, ya, dengan memberikan penghargaan, rasa keadilan itu akan terjamin. Orang yang sudah berprestasi banyak diberilah penghargaan, maka akan merasa adil lah istilahnya. Dan yang selanjutnya, dengan memberikan penghargaan itu bisa merubah perilaku, sikap dan perilaku. Jadi dengan penghargaan itu yang tadinya misalnya kerjanya malas, dia akan menjadi rajin, gitu. Akan menjadi bersemangat, gitu, ya. Yang tadinya juga kurang jujur jadi menjadi jujur. Itulah kira-kira, ya, tujuan daripada pemberian penghargaan. Makanya itu penting untuk para pimpinan perusahaan atau lembaga, baik di pemerintah maupun di swasta. Baik, itu penghargaan, ya. Dilihat dari tujuan. Lalu apa sih jenisnya? Jenis penghargaan itu apa aja sih kira-kira? Itu ada dua macam jenis penghargaan itu. Yang pertama yang bersifat yang berbentuk materi, dan kedua yang non materi, ya. Yang materi apa? Contohnya uang, itu materi, itu barang, ya, atau yang berupa benda lah, itu materi. Kalau yang non materi, contohnya apa? Ujian, gitu, ya, atau promosi jabatan, itu non materi, atau kenaikan pangkat, gitu, ya. Nah, itulah kira-kira yang non materi. Jadi itu dari bentuknya ada dua. Yang pertama tadi apa tuh? Berbentuk materi. Yang kedua yang non materi. Materi itu uang, bisa juga selain uang bisa barang, ya. Misalnya medali, atau piagam, itu bisa aja. Atau mungkin diberi alat transportasi. Ya, ada juga yang memberi rumah loh untuk karyawan yang berprestasi oleh perusahaan, ya. Itu bentuk materi. Kemudian dilihat sifatnya ada dua juga. Yang pertama adalah penghargaan ekstrinsik. Apa itu?
yaitu penghargaan yang langsung dirasakan secara fisik oleh pegawai, ya. Artinya ya itu yang biasanya bentuk materi itu langsung, ya, dirasakan oleh secara fisik. Dan yang kedua adalah penghargaan yang bersifat intrinsik, yaitu penghargaan yang bersifat memberikan kepuasan batin, ya, kepuasan batin sehingga dia semangatnya timbul gitu. Misalnya apa kepuasan batin? Diberikan kebebasan untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya diberikan hak kebebasan untuk memecahkan suatu masalah, dia jadinya timbul semangatnya gitu. Nah, ada juga misalnya diberikan hak untuk meningkatkan kemampuan pribadinya, potensi pribadinya. Misalnya apa? Disuruh diberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, ya, kepada jenjang yang lebih tinggi, atau mengikuti seminar-seminar, pertemuan-pertemuan. Nah, itu sifatnya instinktif yang menimbulkan kepuasan di dalam batinnya, ya, bukan fisik, bukan. Selanjutnya banyak penghargaan yang sudah diberikan oleh pemerintah, lembaga pemerintah khususnya untuk PNS, ya. Jadi perlu kamu ketahui bahwa penghargaan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk PNS antara lain penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ya, itu biasanya karena dia sudah mengabdi cukup lama, ya, minimal 10 tahun. Kemudian ada penghargaan Windu Kencana, ada penghargaan kenaikan pangkat istimewa, ya, itu biasanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai prestasi luar biasa baiknya atau telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, beri kenaikan istimewa, ya. Penghargaan kenaikan pangkat pengabdian biasanya itu untuk para pegawai yang sudah menyelesaikan sampai masa pensiun, diberikanlah kenaikan pangkat, biasanya 1 tingkat, namanya kenaikan pangkat pengabdian, ya. Kemudian ada juga penghargaan kenaikan pangkat anumerta, yaitu apabila seseorang pegawai atau PNS sedang melaksanakan tugas, terjadilah kecelakaan sehingga meninggal. Nah, maka biasanya menaikkan pangkatnya 1 tingkat, namanya kenaikan pangkat anumerta. Ada kenaikan pangkat yang sifatnya promosi. Nah, itu biasanya diberikan kepada PNS yang mempunyai prestasi yang sangat baik, gitu, ya, sehingga dia diberikan kenaikan pangkat. Termasuk barangkali ada penghargaan yang lainnya, ada uang duka wafat, ya, itu penghargaan juga sebetulnya, ya. Ada asuransi, itu penghargaan. Nah, itulah jenis-jenis penghargaan sudah sampai saat ini diberikan khusus untuk para PNS, ya, di lembaga pemerintah. Baiklah, anak-anakku sekalian, bahwa di dalam peraturan pemerintah, nanti kamu cari sendiri, ya, peraturan pemerintah yang tentang penghargaan itu tidak begitu saja dengan mudah mendapat penghargaan. Jadi harus memenuhi syarat-syarat, ya, syarat-syarat untuk memperoleh penghargaan itu antara lain, ya, yaitu nilai prestasi kerjanya itu ada namanya DP3, ya, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Itu nilai dalam 2 tahun terakhir itu harus baik semua, tidak boleh ada yang cukup apalagi kurang, itu, ya. Terus setelah bekerja menjadi PNS itu minimal 10 tahun, telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil itu 10 tahun minimal, itu yang berhak mendapat penghargaan. Kemudian tidak pernah
dijatuhi hukuman, ya, atau hukuman oleh yang berwajib gitu ya, hukuman pidana misalnya. Tidak, atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau disiplin berat. Nah, itu tidak syaratnya. Kemudian tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Apa itu cuti di luar tanggungan negara? Yaitu cuti yang karena kepentingan pegawai itu harus minta cuti di luar tanggungan negara. Biasanya yang cuti yang selain cuti yang haknya yang ada cuti sakit, ada cuti besar, ada cuti tahunan. Selain itu, cuti di luar tanggungan negara itu karena masalah kepentingan pegawai itu. Misalnya, seorang PNS wanita mengikuti suaminya ke luar negeri selama 2 tahun. Nah gitu, karena suaminya melaksanakan pelatihan misalnya. Dia minta cuti, itu cuti di luar tanggungan negara. Artinya selama cuti, semua penghasilan dari negara di stop. Nah jadi PNS yang telah mengikuti mengikuti cuti itu tidak berhak untuk mendapat penghargaan. Ya, itu yang namanya cuti di luar tanggungan negara. Kemudian tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib, karena diduga melakukan tindak pidana. Tidak dalam proses pemeriksaan yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin. Nah ini tidak bisa yang begitu ya, tidak bisa diberikan penghargaan. Kemudian syarat lainnya tidak masuk kerja tanpa alasan selama 15 hari berturut-turut. Nah, dalam 2 tahun terakhir itu juga nggak bisa diberi penghargaan. Kemudian juga kalau PNS itu terlambat datang atau pulang lebih dahulu, nah di dalam 1 tahun itu lebih dari 112 jam 30 menit. Nah itu tidak akan berhak mendapat penghargaan. Jadi ada syaratnya, banyak syaratnya ya. Oleh karena itu dengan syarat itu kalau ingin penghargaan ya harus hindari ya. Baik, itu materi untuk penghargaan untuk PNS ya. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang mungkin disiplin ya, disiplin pegawai negeri sipil itu saja. Dan Bapak beri tugas kepada kalian ya, coba cari peraturan-peraturan pemerintah yang memuat tentang pemberian penghargaan ya dari berbagai sumber. Kamu bisa cari ya, apa dari buku, apa dari melalui internet dan lain sebagainya. Nanti kamu, demikian untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ya minggu depan dengan lain. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum